bisa-bisa aja sih, cuma yang susah tuh ngatur pelatih. Bisa berkarya gitu, tidak terhambat perizinan atau apa ya. Garis kita mahal jadi jangan disobek ya. Mohon jangan digoyang-goyang. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para yang udah stay tune di Rocky Dania Channel, kita hari ini sudah barengan sama official Punggawa. Keren-keren ya? Keren-keren. Oke, hari ini kita bakalan Q&A. Jadi hari ini adalah spesial edisi dari mau Lebaran ya, mau Idul Fitri dan juga masih suasana Ramadan. Jadi buat kamu yang udah ngirim Q&A di official.punggawa atau juga di IG kita masing-masing ya, di sini jangan lupa untuk follow biar makin banyak followernya. Saya diam terus deh. Yang belum tahu ini Bu Reni ya, Tereni. Jadi nanti kita akan korek-korek juga tentang Tereni, tentang pribadi-pribadi profilnya masing-masing. Karena kalau misalnya di lomba, terutama Kapolres Cup ya, sebelum ya. Kapolres Cup pasti nanya, wah itu pakai bajunya pada keren-keren siapa? Nah, kalau yang belum tahu, ya sombong duluin ya. Jadi yang belum tahu nanti kita korek-korek dan juga Q&A yang udah masuk. Dan untuk Q&A menarik akan dapat giveaway. Giveaway-nya apa nanti kita kasih tahu. Ya, so jangan kemana-mana, masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Ya, kita masih di Q&A official Punggawa, para official yang kece-kece dan keren abis. Udah banyak banget ya. Oke, hari ini kita masih masa pandemi, tapi Akang mau nanya dulu kabar dari masing-masing. Nah, dari yang paling ujung adalah Teh Siti Susana, Sitsun atau SS. Gimana ya kabarnya? Baik-baik ya. Ini kalau kamu semua buffers, kita manggilnya buffers. Buffers itu baris lovers ya. Ini Teh ini biasanya di bagian lapangan. Ya, kalau NJ berbaris dia dari bawah ke atas bawah, tapi nggak langsing-langsing. Ya, nah terus juga ada Teh Reni di sini. Ini adalah yang biasa kalau mau minta kwitansi, minta apa lagi Teh? Uang di sini ya, bukannya udah kayak. Aku nggak ada di lapangan. Nah, bukannya udah kayak uang gitu. Ya, lanjut dari juga ada Teh Irma. Ya, ini ada yang suka di bagian kode daftar ulang gitulah, sama yang kesana kesini lah ya. Hits juga ya. Hits juga hits ya, teman-temannya hits. Terus ada Terija ini sama hits juga lah. Dan terakhir ada Kang Dea ya. Punya pacar kan deh? By the way, ini kita nggak kompak hari ini. Ini Punggawa Restabes. Ini gimana kita mau jawab Q&A-nya aja sama. Oke, langsung kita jawab satu pertanyaan dari Tairma dulu untuk baca Q&A yang udah masuk di official Punggawa. Kita baca yang dari ini ya. Baca dari Selva Elsa. Awal cerita kenapa berenam gak bertujuh, berdelapan atau bersembilan itu biar kayak girl atau boy band. Gimana deh? Jawab. Jawab. Jawab menurut Dea di Ya, lapangan. kenapa? Oh, nanti aku jawabnya menurut Ya. aku secara uang ya. Jadi ini sikapnya secara psikologi apa? Pekerja, kelas pekerja, ini keuangan ya gitu. Sesuai dengan bidang. Kenapa nggak bertujuh, berdelapan, bersembilan? Karena dari awal nggak langsung membentuk official berenam, langsung nggak. Begitu ngalir aja dari awal kan. Kesini mulai ketemu Tereni, kita lebih serius untuk Jadi, bikin event-event baris lebih serius di bareng Tereni. Jadi gitu guys. Jadi memang nggak dibentuk. Ini harus 6-an, nggak juga, nggak harus tujuan, emang segini ya. Tapi sebenarnya kita tuh dihitungnya 7. Tujuh. Yang satu tadinya dihitung 2 ya. Kalau menurut Tereni ini kenapa?
tapi mungkin kan memang untuk sementara kita personilnya berenam. Nah, lanjut sekarang yang bacain dari Ja. Bacain. Dari siapa? Dari random aja ya. Mm-mm. Dari Ahmad Pere. Wow. Gimana rasanya jadi panitia pertandingan yang mendadak hampir batal karena adanya COVID-19? Di tengah pertandingan ada yang OPD. Wah. ODP. Jadi kejadian itu ada di Pusdikjas. Ya. Terakhir kita event terakhir dan itu rasanya nano-nano banget ya. Itu rasanya nano banget. Jadi pertamanya itu kita memang di salah satu instansi, lalu pindah ke instansi yang satu dan instansi yang terakhir di situ dengan kondisi hari Sabtunya Hamin satu. Hamin satu itu adalah Amin berapa aja malah? iya itu. Enggak, yang paling fatal adalah Hamin satu karena terancam batal. Gitu, terancam batal. Dan itu nggak tahu juga kalau orang itu ternyata ODP. Karena orang yang dari luar negeri ODP kan. Rasanya nano-nano banget pokoknya di Pusdikjas itu udah pokoknya, tapi maksudnya ada hikmahnya juga. Tadinya kita kan memang hanya untuk se-Bandung Raya KBB itu, tapi akhirnya karena Unpad nggak jadi sejarah. Kalau dari sisi finansial gimana? Kalau dari segi finansial, Sulit nggak gitu? uang lagi enggak sih, fine-nya semuanya baik-baik aja. Walaupun kita bingung, panik segala macam, tapi alhamdulillah Allah tuh kasih jalan, semuanya tuh mudah gitu. Dari segi keuangan, terus mengatur pengeluarannya pun tidak susah. Bahkan ada hal-hal yang menurut kita tadinya harus sewa segala macam, akhirnya sudahlah pakai aja gratis ini udah. Itu rezeki banget ya Iya, buat rezeki. kita. Rezekinya itu kan tidak selalu dengan uang ya, tapi dengan kelancaran, dengan cuaca yang bagus banget waktu itu, terus support dari Pusdikjas juga keren banget, Pak Komandan. Ya. Tapi ada juga pertanyaan yang nyambung-nyambung tentang event. Jadi kenapa sih bisa selalu ngadain event yang beda dari yang lain? Gimana sih Kang Dea? Coba. Ada pertanyaan yang masuk di IG-nya Kang itu. Kenapa sih eventnya bisa beda gitu? Kayak contoh misalnya bukan sombong ya, Kapolres Cup atau misalnya ya yang biasanya standar kita NZ lah ya hitungannya ya. Kapolres Cup aja contohnya gitu bisa. Ya intinya sih kita nggak mau ibaratnya ngikutin orang atau sama-sama orang, Inovasi. pengen bikin karya sendiri yang baru lah dari kita. Dan kita juga nggak terbatas lomba baris. Iya. Ya, karena kita punya karya juga di milenial, di Iya. event-event lain dan kita juga bawa anak-anak juga. Jadi kalau misalnya buffer semua tahu, misalnya official Punggawa itu IO ya udah cuma IO sebetulnya karena kita juga punya pasukan. Iya. Gitu. Jadi Official. ya pokoknya yang menghasilkan duit gitu ya. Kita apa aja lah ya. Dan pada akhirnya, tapi nggak semua ya, sosial juga kita is oke ya. Iya. Ngantar anak-anak kemana oke. Ya, yang penting kita jadi semakin banyak saudara, dengan orang tua murid juga kita semakin solid, terus dengan anak-anak juga semakin dekat ya. Memang kita prinsipnya memang selalu ingin beda. Iya. Ingin beda dan bisa memuaskan semua pihak. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Belum tadi ODP? Udah. ODP? Kan rasanya nano. No. Ini nih yang mau disentuh sama DP. Iya, aku takut waktu itu. Hai ODP. Tapi prihatin ya kita di dunia Iya, sekarang. sampai tidak lepas sarung tangan selama event. Lanjut di Lanjut. pertanyaan 3. Siapa yang Cek baca? lagi Kang Dea. Ya. Dari siapa? Oke. Dari Intan Agi. Ya. Tanah. Selama official Punggawa bareng-bareng pernah beda paham sampai berantem nggak ceritanya? Jawab ya, PSS dulu. Iya. Sebenarnya pasti ada. Tidak memungkinkan ya. Pasti kita kan kelompok, tidak salah gitu
diskusi dan debat yang panjang. Ya, betul. Di sini. Sampai malam. Sampai tengah malam. Dan yang bikin akan nyesel sampai sekarang apa? Kenapa pengumumannya nggak lewat YouTube? Belum kepikiran. Gitu. Dan itu melalui proses debat yang masuk akan sama ya debatnya cukup kan ini kalau ini tapi akhirnya alhamdulillah dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa kapasitas lagi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Nah, kita masih kita agak dipikir-pikir kita narsis gitu ngebahas diri kita sendiri. Tapi banyak juga yang nanya. Ini katanya setelah beberapa bulan baru ketemu lagi ya. Ya, 2 bulan nih baru ketemu lagi. Jadi spesial edisi Idul Fitri. Habis ini kita bakalan balik lagi untuk Q&A lagi, korek-korek lagi tentang official Punggawa. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Postbar Podcastnya para pembaris. Legendaris. Di Postbar Podcastnya para pembaris. Legendaris. Oke, kita lanjut untuk Q&A yang sudah masuk di official.punggawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu untuk stay tune di channelnya Rocky dari Channel. Oke, lanjut. Teh Irma untuk pertanyaan selanjutnya. Bentar, Nah, kita cek dulu. jadi pertanyaannya banyak banget, hampir ribuan gitu. Tapi kita, 14.000 ya? nah, tapi kita satu sesi hanya menyediakan 2 pertanyaan. Jadi ini pertanyaan terbaik yang kita pilih ya. Oke. Nih ada nih. Oke. Dari siapa? Dari SD Yulandari. Sebagai IO yang fokus ke acara edukasi, terutama berbaris tingkat sekolah, susah nggak sih untuk ngatur pesertanya? Apalagi kan mungkin banyaknya pasti anak-anak. Terus ada gak hal yang membedakan IO seperti Punggawa dengan IO yang lain? Karena saya baru tahu kalau ada IO yang memang khusus bergerak untuk acara seperti ini. Oke. Mungkin kalau pertanyaan berat gini lebih ke Kang Rocky ya. Yang berat-berat aja kan. Jadi kalau misalnya ditanya IO yang khusus baru tahu ada IO yang khusus di dunia berbaris memang belum ada. Belum ada ya Teh? Belum ada. Jadi kita sedang menuju ke sana. Karena IO yang resmi itu berbentuk CV atau PT yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan punya surat izin usaha. Iya. Gitu. Jadi tapi memang kita maksudnya kita memang belum legal secara hukum tapi pekerjaan kita insya Allah profesional gitu. Jadi kalau misalnya ngebedain antara IO lain dan ini memang kita beda gitu. Terus kalau ngatur anak-anak gimana? Kalau ngatur anak-anak sih kayak Peserta. bisa-bisa aja sih, cuma yang susah tuh ngatur pelatih. Ngatur ibu-ibu ya. Iya, pelatih Iya. dan orang tua yang antara. Iya gitu. Kalau pelatih gimana yang nyebelin? Pelatih itu nyebelin. Jadinya Pelatih yang suka ngechat minta daftar booking, Ya. ngeboking 5 pasukan, tahu-taunya Satu pasukan. PHP. Nanyain jurinya siapa, yang udah daftar booking siapa, siap-siap punya haters ya. tahunya nggak jadi ikutan. Ada juga pelatih yang nyebelin yang gimana? Yang kalau pembayarannya Uang lagi. Uang lagi. maaf ya saya di dunia uang soalnya jadi Gimana, Teh? kita udah kasih SOP-nya bahwa pembayar itu paling telat H-min berapa gitu. Nah ini masih yang riweuh hari H udah gitu datangnya terlambat, Kang ngurus dokumen, pembayaran juga. Nah itu bukannya apa-apa sih, takutnya menjadi miss aja gitu karena kan kita banyak yang diurus di hari H Iya. itu. Ya semoga kedepannya nggak ada yang gitu. Iya. Iya. Kalau ngatur di DP gimana aja? Terutama buat penonton gitu ya, kadang lebih galak gitu ya dari panitianya. Kadang susah juga sih, kadang penonton juga banyaknya dari orang tua muridnya. Iya. Jadi kadang Tapi dengerin juga Buffers kita udah nggak pernah pakai tali rapia. ya udah kayak apa ya, garis kita mahal jadi jangan disobek ya. Mohon jangan digoyang-goyang. Gitu. Kita semalaman itu tuh Gitu kan. mengatur. Ya. Itu udah ngatur Mahal kita tuh. siapkan dengan sangat apik, jadi jadilah penonton yang Baik. bijak dan Menikmati baik. dengan Ya. Kalau nggak ada yang gini penonton yang gini juri di depan. Ya, kadang ya gitu kan, terutama ya mungkin Jurinya keganggu. jurinya keganggu gitu, bukannya karena kita negatif thinking itu Iya. ngapain gitu bilang juri, enggak, cuman kan jurinya jadi risih gitu kan, harudang gitu ya. Kalau Dan jemput
Oh. Kaget saya. Iya, kalau jemput peserta gitu, kalau pelatih atau ofisialnya gitu. Kang ayo ditunggu, sekarang udah 5 menit lagi buat masuk ke DP. Iya teh, sebentar itu udah lebih dari 5 menit, udah 10 menit gituin, masih aja dandan, masih aja beres-beres. Jadi belum persiapan gitu dari awalnya. Harusnya kan emang udah tahu, oh saya teh di sini gitu jam sekian, berarti emang harus persiapan dari awal. Tapi ini mah kayak ngedadak, ada di atas saya dipanggil-panggil, cepet ini dapat kosong, tapi di bawahnya ya nanti sebentar saya jadi serba salah gitu. Tuntutan Kang Rocky harus cepet-cepet. Kadang gini, peserta itu pengen dimengerti, tolong dong ngertiin, kita kan lagi siap-siap, tapi harusnya ngertiin panitia juga gitu. Kita punya rundown-nya gitu, jadi harus kelar jam berapa gitu. Oke, nah itu tadi apa namanya? Pertanyaan IO dan susah nggak ngatur anak-anak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kayaknya akan ada deh pertanyaan. Jadi yang masuk di IG official itu personil Punggawa siapa aja? Sejarahnya. Ya mungkin awal mula Punggawa itu siapa aja sih, apa yang dari awal kita? Ya. Jadi dulu tuh ada namanya Kang Andita. Ya. Sekarang udah di TNI. Terus juga ada Teh Tirani. Iya. Nah, terus juga ada yang ngurus finance dulu sebelumnya Tirani. Iya, Siapa? dulu sebelum aku tuh yang megang keuangan tuh Teh Endra. Iya. Nah, dulu kan kadang lama banget ya. Iya. Lama banget. Terus akhirnya sekarang udah gak gabung lagi sama kita. Bentar. Kenapa? Yang dulu. Teteh yang kenal 3 pelatih. Lupa. Dulu. Iya. Dulu. Karena Teteh sekarang Paling udah mulai bontot. kenal sama dunia baris ya. Paling bontot di dunia baris tapi umurnya paling dewasa. Dewasa. Coba sebutin dulu 3 pelatih yang Teteh kenal. Beserta Asal sekolahnya. dari mana? Kalau yang pertama pastinya Kang Sony. Kang Sony hits di mata TNI. Kang Sony makasih ya. Setelah itu Kang Sony kita ada event nih acara terus yang Tereni. Ada yang manggil ya. Kalau buat pelatih Dipanggil gitu. Panggil. Nggak kenal juga kalau sekarang lihat panggil aja. Jadi merasa diakui. Barangkali mau jajan. Asal sekolah biasanya kan berderet aja kita ya, terus mereka sibuk aja gitu, aku diem aja gitu mana yang kenal. Nah, Tapi teh jangan sampai ada yang manggil pelatih Tereni, murid Bimba ya. Kalau kalian tahu, jadi TNI ini adalah guru dari Bimba. Bimba. Kepala unit. Lanjut. Daftarkan putra putri. Ya. Lanjut yang kedua pelatih. Yang kedua adalah Kang Ru. Kang Ru. Kang Pemilik Ru owner dari BJPT Production. Ya. BJPT. Ya. Berkualitas. Ya. Mulai SMP itu ya. Ya. Cuma aku nggak Ketiga? tahu apa. Ketiganya Kang Daru. Kang Daru. Kang Daru Dari Kang Daru paling tahu banget pada larang karena baru berapa hari kemarin dia Ketemu. enggak chat aku. Teh tolong itu Piagam, piagam digrebin aja. Digrebin aja. Kemana kan pada larang gitu tahu banget. Oke, jadi Lulus itu kan? Teteh. Heeh. Lulus. Nanti nambah lagi. Nambah lagi. Bulan depan bisa 5. Iya. Jadi Ya. bertiga kan. Jadi gitu sejarahnya Punggawa adalah ada beberapa sebetulnya yang karena satu hal lainnya tidak bisa lanjut, tapi kita dilanjutkan dengan berenang gitu ya. Lebih seriuskan lah. Ya. Dan aku bontot juga udah 2 tahun, Kang. Oh iya udah. Iya, udah. udah tahun. Milenial. Ini lebaran Kedua. Oh iya benar. Oke. Kita karena menikmati gitu ya. Kita menarik banget perbincangan yang kita bahas hari ini. Tapi kita bakal balik lagi habis ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga share dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu Notifikasinya. ya. Kasih tahu teman-temannya nonton. Tentang official. Nanti kita bakal korek-korek lagi tentang official. Jangan kemana, tetap di Postbar podcastnya para pembaris. Legendaris. Masih di Postbar podcastnya para pembaris. Legendaris. Oke, masih barengan dengan official Punggawa, official terkece, terheboh di dunia baris. Gak apa-apa kan, channel-channel kita munasib gimana kita. Ya, oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga share untuk bisa kamu pantengin channelnya Rocky Dania Channel. Oke. Lanjut terakhir. Yang terakhir ya. Terakhir adalah
harapannya nih dari official Punggawa secara kita sebagai IO di dunia baris, dunia pendidikan, apa sih harapannya terhadap dunia baris dan untuk official juga dari SS dulu? Mungkin kalau dari dunia baris lebih ke support ya, support yang ditingkatkan dari pihak sekolah untuk anak-anaknya biar lebih bisa berkarya gitu, tidak terhambat perizinan atau apa gitu. Mungkin bukan hanya support, dananya juga gitu disupport. Terus kalau untuk kita official Punggawa, mudah-mudahan kita menjadi IO yang resmi, yang terdaftar, dan makin kompak lagi, makin erat lagi, makin banyak lagi eventnya yang lebih besar dan lebih baru-baru gitu. Spektakuler. Kalau teh gimana teh harapannya Harapan di dunia baris ya? eh, Udah kenal dong sekarang dunia baris. Kita lagi cara hits. gitu loh, 3 pelatih terkenal. Tiga. Sebenarnya ada sih yang lain cuman Ada Iya, Cuman paling diingat ya. lupa. yang paling diingat dan wajahnya kan Iya. sering Iya. terus Harapannya harapan untuk dunia baris adalah Paskibra itu menjadi exco yang paling hits. paling Iya. trendsetter dalam Nah, kebaikan ya teh? yes, pasti. Yang dicontoh. Jadi orang-orang. setiap event baris itu boom 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 gitu. Jadi peserta banyak, otomatis persaingan juga lebih ketat dan lebih berkualitas. Feedbacknya seimbang ya teh? Uang pendaftaran dengan feedbacknya harus seimbang. Nah, uang melulu. Enggak kan uang pendaftaran berbanding lurus dengan ketinggian dia dan uang pembinaan. Iya, bisa. Teh Irma, Kalau aku harapannya buat dunia baris, ya tadi bener banget ya kata SS disupport oleh sekolah karena aku juga mengalami seperti itu. Susah kan sekolah kita? banget sekolahnya, jadi kita sulit untuk berkarya. Jadi anak-anak juga jadi hari-hari kan. Iya. Terus kalau untuk Punggawa sendiri ya semoga menjadi event yang resmi, IO yang resmi, yang Eventnya masih profesional, terus lebih banyak lagi eventnya dan mengeluarkan apa ya Karya. karya-karya. Karena kita nggak sebatas ngadain event di Iya. dunia baris, kita juga bikin karya ya. Iya. Iya. Karya 1000 orang human LCD ya. Satu, apalagi. Terus Milenial. tampil pocil waktu itu, Iya. tampil Dan pocil. sebenarnya sudah ada lagi di kepala kita tuh. Udah banyak, udah banyak. Kehaluan gini. Kayak konten aja nggak kita ini nanti Iya. ada yang ambil Yes. ya. Soalnya persaingan di channel YouTube udah lumayan. Harus Dadah. mengeluarkan ide-ide. Iya. Tadi gimana? Semoga di dunia baris kedepannya ya, pertama buat eventnya sendiri semakin berkualitas lah gitu. Kadang ada yang event cuman ya udah gitu, yang penting jalan gitu, lomba, ada yang ikutan, ada yang menang gitu kan. Kadang nggak kurang lah gitu kualitasnya. Nah semoga event-event ke depan lebih berkualitas lagi, dan buat pasukan-pasukan di setiap sekolahnya juga mengikuti aturan yang sesuai dengan aturannya gitu, yang tidak Sesuai perpang. temerkedewung gitu sendiri gitu. Semuanya ada aturannya gitu, sesuaikan aja gitu, biar kalau lomba itu persaingannya emang benar-benar kalau ketat itu ya emang bagus-bagus tuh sesuai aturan gitu, enggak yang sendiri-sendiri. Kalau buat masalah kostum, favor itu udah punya hak masing-masing lah gitu. Nah kalau buat punggawanya semoga makin kompak, makin solid, banyak rezekinya dari event-event gitu. Semoga kita selalu dipercaya buat megang event-event Yang instansi-instansi besar lah gitu. Kang Dea. udah disebutin semua. Kesimpulan. Berarti kayak buat dunia baris lebih disupport lagi sama pihak sekolah, sama dinas juga nih kalau bisa. Karena ini kan eventnya mendidik nih. Udah industri. Iya, industri. Anak-anak sekolah gitu. Terus buat setiap yang ngadain event, Harapannya gitu. ya harapan untuk ngadain event, janganlah pakai ada HTM. Itu harga tiket masuk. Tiket masuk, walaupun ya bayar 10.000 atau 15.000 ditukar minuman, Iya. tapi berarti kayak nggak enak ya. Coba deh buat kalian yang nonton komen di bawah, itu tuh faedahnya apa sih Ya, itu sebenarnya. tapi kita kalau nggak misalnya- ngeharamin juga Iya, sebetulnya. itu Boleh, cuma hak-hak lebih setiap, dikurangi aja. ya hak setiap mereka yang mengadakan event. Karena gitu. kasihan juga kan yang nonton. Apa sih bukan- gitu faedahnya? Iya, Kadang yang nonton bukan ini. iya yang nonton ini lihat nggak sih kayak anak sekolah gitu kan, mungkin
mungkin yang emang kalau misalnya tempatnya jauh gitu, Ya. bela-belain dari jauh naik motor gitu cuma pengen nonton nih, Ya. gitu kan. Harus bayar. Terus harus bayar. Iya, pas masuk harus bayar gitu dan sesuai dengan harga sosis gitu Ya. ya. Jadi kayak mending beli Tadinya mau beli sosis karena ada tiket masuk nggak jadi. Nggak jadi gitu kan. Jadinya cuma beli Milo gitu kan. Kuaci. gitu. Oke. Jadi kalau dari Akang, harapan yang paling besar adalah semoga tayangan ini jadi inspirasi. Jadi inspirasi. Event apapun yang kita buat itu bermanfaat dan jadi inspirasi, jadi influence buat yang lain karena ngadain itu nggak segampang gini. Iya. Karena kita juga bertindak sebagai peserta Ya. suatu saat, nggak terus terusan jadi IO gitu ya. Ya. Oke. Asik banget. Terima kasih buat semuanya, SS, Tarani, Irma, Rija dan juga Kang Dea udah di channel ini. Kita masih banyak konten ke depannya, jangan kemana-mana. Tungguin pantengin. pokoknya banyak kejutan-kejutan. Ya, tetap subscribe, like, juga share dan lonceng notifikasinya dinyalain ya. Toki Dena pamit dan kru official Punggawa pamit. Jangan kemana-mana, tetap di Postbar Podcastnya para pembaris legendaris. Kami segenap official Punggawa mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Punggawa, karyamu